Aku pernah viral dan diliput berbagai media karena tidak mengikuti pelajaran agama di sekolah. Dan aku langsung ngomong bahwa aku tidak ingin mengikuti pelajaran agama di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas atau menceritakan sedikit kisah yang dialami Mas Wisnu waktu menempuh pendidikan di sekolah tingkat menengah di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kisahnya itu sempat viral di tahun 2019 karena Mas Wisnu tersebut tidak mengikuti salah satu pelajaran agama yang ada di sekolah tersebut. Jadi sampai dipertanyakan gurunya kenapa Mas Wisnu tersebut tidak mengikuti pelajaran agama tersebut. Kemudian Mas Wisnu itu dengan berani dan terus terang mengungkapkan siapa dirinya dan jati dirinya bahwa dia adalah penganut kepercayaan. Dan gurunya pun sempat kaget menyarankan pergi ke salah satu dinas pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Setelah menunggu 1 minggu kemudian itu akhirnya mendapat guru didik tentang seputar kepercayaan untuk mengajar Mas Wisnu. Mungkin Mas Wisnu sendiri ataukah mungkin Mas Wisnu juga ada beberapa teman lainnya. Aku pernah viral dan diliput berbagai media karena tidak mengikuti pelajaran agama di sekolah. Halo, namaku Wisnu dan ini ceritaku. Jadi dulu waktu 2019 itu aku masuk di salah satu sekolah menengah kejuruan di Jogja. Di hari pertama aku masuk, aku langsung menemui salah satu guru yang ada di sekolah itu. Dan aku langsung ngomong bahwa aku tidak ingin mengikuti pelajaran agama di sekolah ini. Guru itu kaget. Terus aku langsung diajak ke ruang kesiswaan untuk dimintai keterangan. Sampai di ruang kesiswaan aku langsung ditanya, kenapa kamu tidak ingin mengikuti pelajaran agama di sekolah ini? Dengan santai aku menjawab, ya karena saya bukan penganut agama, Pak. Saya penganut kepercayaan, atau yang sering dikenal sebagai penghayat kepercayaan. Gurunya tanya lagi, apa itu Mas penghayat kepercayaan? Kok saya baru dengar penghayat kepercayaan itu adalah penganut kepercayaan lokal atau agama lokal yang ada di Indonesia. Terus gurunya tanya lagi, oh gitu Mas, terus mau Masnya ini apa? Aku langsung jawab, saya ingin mendapat pendidikan kepercayaan di sekolah ini Pak. Gurunya bilang, nah di sekolah ini aja nggak ada guru kepercayaan Mas, gimana kita ingin memfasilitasi siswa kepercayaan di sekolah ini? Terus aku jawab, oh itu mudah Pak caranya. Nanti dari sekolah terus menghubungi dinas, dan dari dinas nanti akan menghubungi MLKI untuk meminta tenaga pendidik yang siap untuk memfasilitasi siswa kepercayaan di sekolah ini. Setelah beberapa minggu akhirnya aku bisa mendapat pendidikan kepercayaan di sekolah itu. Jadi dan Mas Wisnu juga menceritakan bahwa di tahun 2019 tersebut memang kurangnya sosialisasi di daerah atau wilayah tersebut tentang kepercayaan. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi sebenarnya di tahun 2019 pada waktu itu sebenarnya penganut kepercayaan yang ada di seluruh Indonesia itu sudah diakui negara. Mas Wisnu dari Jawa Tengah tersebut itu penganut salah satu kepercayaan yang namanya Sabta Dharma, atau kalau orang Jawa menyebutnya Sabto Dharma, seperti itu. Jadi di Jawa itu banyak sekali ya, di seluruh pulau Jawa itu banyak sekali kepercayaan-kepercayaan, contohnya seperti Sabto Dharma, Kapitayan, dan juga Sunda Wiwitan, dan juga kepercayaan-kepercayaan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Jadi yang punya kepercayaan itu tidak hanya di Pulau Jawa saja ya, di seluruh Indonesia, di setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia itu punya kepercayaan masing-masing ya, dan juga banyak pengikutnya, banyak penganutnya. Jadi walaupun kelihatannya kepercayaan, penganut kepercayaan yang ada di Indonesia itu kelihatannya minoritas dan sedikit, sebenarnya itu banyak, jumlahnya banyak, cuman berbeda-beda nama kepercayaannya dan berbeda-beda cara
untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apakah perbedaannya dengan kepercayaan dan agama? Jadi agama itu juga menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penganut kepercayaan tersebut juga menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mas Wisnu Dharma dari Jawa Tengah itu sekarang itu sudah kuliah di salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah. Buat generasi-generasi muda yang ada di Jawa maupun yang ada di Nusantara itu, inilah contoh yang apa yang dilakukan, perjuangannya yang dialami Mas Wisnu ya tersebut. Ini bisa dijadikan pelajaran atau bisa menjadi contoh buat teman-teman yang kebingungan ketika orang tuanya sebagai penganut kepercayaan, anaknya bingung ketika mau sekolah. Ya, seperti ini kisah yang dialami Mas Wisnu. Jadi penganut kepercayaan untuk tentang dinas pendidikan itu juga sudah punya hak, karena sudah diakui oleh negara. Jadi sudah resmi ya diakui oleh negara Republik Indonesia. Dan untuk status kependudukan KTP itu memang juga sudah disahkan dan sudah diperbolehkan buat masyarakat yang ada di Indonesia bagi penganut kepercayaan ada di Indonesia. Yang ada di Nusantara itu memang berbeda-beda dan banyak banget jumlah dan jenisnya. Jadi banyak sekali berbeda-beda tata caranya ketika menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga berbeda-beda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Mungkin bagi generasi milenial bahwa penganut kepercayaan tersebut tidak bisa disebut agama, bagi penganut kepercayaan tersendiri ya tidak apa-apa. Jadi saya akan menerangkan, menjelaskan sedikit ya. Jadi yang namanya penganut kepercayaan itu dianut oleh para pengikutnya suatu kelompok kecil yang ada di suatu wilayah tersebut, itu bisa disebut penganut kepercayaan. Ketika penganut kepercayaan tersebut itu melebar luas, hampir ibaratnya menjadi mayoritas, itu mungkin bisa juga disebut agama. Jadi yang namanya agama dan kepercayaan itu menurut saya ya sama, penyebutan namanya yang berbeda. Jadi penganut kepercayaan itu tidak menyebarkan ajarannya ke wilayah lain seperti itu, dan itu dikonsumsi oleh orang-orang yang ada di situ. Contohnya seperti yang ada di Kalimantan. Jadi kepercayaan lokal yang ada di Kalimantan itu juga tidak disebarkan atau tidak menyuruh ke orang Jawa ketika datang ke Kalimantan untuk mengikuti ajaran leluhur yang ada di Kalimantan tersebut. Itu namanya kepercayaan lokal. Jadi kepercayaan lokal itu juga sudah resmi ya. Banyak sekali teman-teman yang berkomentar di video saya, itu kitabnya apa, kepercayaan-kepercayaan yang ada di Jawa dan yang ada di Nusantara itu. Jadi kepercayaan yang ada di Jawa dan juga di Nusantara itu, karena kepercayaannya di Indonesia itu banyak ya, ada yang punya kitab dan ada yang tidak punya kitab. Jadi yang tidak punya kitab itu ketika memberi bimbingan kepada generasi penerusnya itu secara lisan, secara turun-menurun. Kepercayaan lokal yang ada di Jawa dan juga di seluruh Nusantara itu juga mengajarkan kebaikan. Jadi hampir sama seperti agama-agama besar lainnya. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan tentang kejahatan seperti itu ya. Yang pastinya pasti akan mengajarkan tentang kebaikan. Menurut saya kisah yang dialami Mas Wisnu Dharma tersebut itu menjadi inspirasi buat generasi-generasi muda yang akan datang ya, supaya menjadi contoh bahwa di usia ketika sudah menginjak SMA tersebut sudah berani menunjukkan jati dirinya, siapa dirinya, seperti itu bisa dijadikan contoh ya.
Jadi saya sebagai konten kreator itu adalah penyambung lidah untuk tentang budaya yang ada di Nusantara seperti itu bagi teman-teman yang tidak tahu. Dan saya ketika saya tahu, apa salahnya saya memberitahu atau memberitahukan kalau ini salah, kalau ini benar. Setidaknya saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang tidak tahu supaya menjadi tahu, yang awam menjadi paham. Bagi saya itu berteman kepada siapapun, saya itu tidak memandang agamanya apa, rasnya apa, sukunya apa, makanannya apa, seperti itu. Yang penting teman atau teman saya itu baik kepada saya, maka saya baik kepada teman saya. Cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tidak sengaja yang menyinggung perasaan panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya Nusantara.